Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Pelajaran kali ini adalah menuliskan teks informatif tentang sifat benda gas. Kegiatan pengamatan terhadap timbangan, siswa dapat menentukan satuan berat baku dengan tepat, mengamati jenis timbangan, kemudian mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, memasangkan satuan berat, menimbang berat dengan satuan baku, menuliskan pendapat tentang hidup sederhana dan membuat refleksi tentang hidup sederhana, yaitu menceritakan pengamalan hidup sederhana. 5. Kita membaca pada halaman 94, mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup setiap hari. Kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Pengertiannya adalah zat gas merupakan suatu materi atau zat yang memiliki volume, bentuknya akan selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya dan tempatnya. Sifat benda gas diantaranya mengikuti bentuk wadahnya, tergantung pada tempatnya, mudah dimanfaatkan, memiliki massa jenis yang sangat kecil, serta bisa mengalir. Selanjutnya adalah kita akan mengenal alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat pada halaman 100. Yang pertama ada timbangan beras, kemudian timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Nah, pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan orang tua kalian di rumah. Lalu, apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah, satuan berat pada alat tersebut adalah kilogram. Kemudian pada halaman 102, ayo mencoba. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau liquid petroleum gas? LPG merupakan benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak sekali. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, serta praktis. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan halaman 103. Bantu Lalani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, setelah itu, pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Silakan kalian baca ceritanya pada halaman 105. Selanjutnya kita beranjak ke pembelajaran 6. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Nah, di sini ada gambar 3 timbangan. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Nah,
Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah beda? Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Kita lihat nih, ada 3 gambar. Nah, gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Kemudian, gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, di sini diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkari kata-kata yang berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Di situ ada banyak sekali kata, ada rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Nah, mengapa sikap sederhana itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapat kalian pada kotak halaman 115. Cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan ketika habis memegang benda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.